Halo, selamat datang di SL Channel, Charity in Sharing. Sebelum melangkah lebih jauh, kami ingatkan kembali untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, and share this video. Oke, kali ini kita akan berbagi materi pelajaran bahasa Inggris tentang although, even though, and though dalam kalimat yang menyatakan concession. Baik, kita mulai dari what is concession? Apa itu concession atau konsesi dalam bahasa Indonesia? Concession adalah klausa yang dimulai dengan kata although atau even though yang artinya meskipun, yang mengungkapkan ide yang berlawanan dengan bagian utama dari kalimat tersebut. Definisi ini kita kutip dari VOA Learning English atau Voice of America Learning English. Oleh karenanya, klausa ini biasa juga diistilahkan dengan concessive clause. Perhatikan contoh berikut ini. Although he is quiet, he is not shy. Meskipun dia pendiam, dia tidak pemalu. Kalimat although he is quiet, he is not shy dimulai dengan concessive clause, yaitu although he is quiet, yang artinya meskipun dia pendiam, yang memiliki makna yang berbeda dengan he is not shy, yang artinya dia tidak pemalu, dan ini merupakan bagian utama dari kalimat tersebut. Contoh lainnya, even though I live in Malaysia, I work in Thailand. Meskipun saya tinggal di Malaysia, saya bekerja di Thailand. Concessive clause pada kalimat ini yaitu even though I live in Malaysia, yang artinya meskipun saya tinggal di Malaysia, memberitahukan kepada pembaca atau pendengar di mana saya tinggal. Tetapi, klausa lain dari kalimat ini mengandung suatu kejutan bagi pembaca atau pendengar, yaitu I work in Thailand. Saya bekerja di Thailand. Dan ketika ide yang berlawanan seperti ini adalah sesuatu hal yang tidak diduga atau disangka-sangka oleh pembaca atau pendengar, maka inilah yang dinamakan dengan concession atau konsesi. Berikutnya kita lanjut ke how to use although, even though, and though. Bagaimana penggunaan although, even though, dan though itu sendiri. Kita mulai dengan melihat beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama, although it was raining, he walked to the station. Meskipun hujan, dia berjalan ke stasiun. Klausa yang digarisbawahi merupakan concessive clause atau bahasa lainnya adalah subordinate clause. Aturannya, jika concessive clause atau subordinate clause tersebut berada di bagian depan, maka kita harus menambahkan koma di antara keduanya. Bisa diperhatikan kalimatnya, although it was raining, ada koma, setelah itu lanjut ke he walked to the station. Berikutnya contoh kedua, he walked to the station although it was raining. Concessive clause atau subordinate clause-nya berada di bagian belakang, yaitu yang digarisbawahi. Jika seperti ini keadaannya, maka tidak ada koma di antaranya. Bisa diperhatikan, he walked to the station langsung, setelah itu although it was raining. Aturan ini juga berlaku pada penggunaan even though. Berikut beberapa contohnya. These students already know how to read, even though they are still in kindergarten. Siswa-siswa ini sudah tahu membaca meskipun mereka masih TK. Concessive clause-nya berada di bagian belakang, yaitu even though they are still in kindergarten, sehingga tidak menggunakan koma. Sementara itu, pada contoh kedua, even though these students are still in kindergarten, they already know how to read. Concessive clause-nya, yaitu even though these students are still in kindergarten, berada di bagian depan, sehingga terdapat koma sebelum main clause-nya, yaitu they already know how to read. Lalu bagaimana dengan though? Though sedikit kurang resmi, kurang formal dibandingkan although dan even though. Lebih sering though digunakan pada bahasa lisan. Berikut beberapa contohnya. Pertama, though it was cold, Rudy only wore a t-shirt. Kemudian kedua, Rudy only wore a t-shirt
though it was cold. Aturannya sama dengan aturan yang pertama, bahwa ketika possessive clause-nya berada di depan ada koma, dan possessive clause di belakang maka tidak ada koma. Untuk membuat kalimat lebih conversational lagi, maka kita bisa memindahkan though di bagian belakang. Seperti contoh berikut ini. It was cold, Rudy only wore a t-shirt though. Selanjutnya kita masuk ke exercise atau latihan. Untuk latihan kali ini adalah menggabungkan kalimat-kalimat dengan menggunakan although, even though, dan though. Okay, that's all for our material. Thanks for watching and see you next time.